Agar kami mengatakan dia itu tidak sholat hanya gara-gara judul masalah. Gimana ceritanya ada orang yang jarang sholat kemudian dieluk-elukan sebegitu luar biasa ini, bahkan mimpinya diperlakukan layaknya wahyu. Percaya dengan Muhammad Qasim tak solat dan seorang yang kurus. Ketika engkau percaya mimpinya orang yang jarang sholat, gak ngerti syariat. Kami para helper Muhammad Qasim tidak sedang membenarkan dan juga tidak dalam posisi menyalahkan tentang perkara sholat beliau, karena kami meyakini bahwa itu bukanlah wewenang kami. Kami juga manusia sama seperti beliau, dan tidaklah pantas seorang manusia menilai amalan ibadah sholat manusia lain. Kami juga tidak sedang mengagungkan, memuliakan atau mengkultuskan beliau. Beliau juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Coba perhatikan video-video kami ketika kami berjumpa. Kami bersalaman seperti layaknya seorang muslim dengan muslim lain, tanpa membungkukkan badan atau melakukan sikap seperti orang sedang ruku. Kami bersalaman plus pelukan hangat sebagai tanda bahwa kami sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang merasa lebih mulia atau lebih tinggi derajatnya di antara kami. Anak-anak kami pun demikian, bersalaman dan cium tangan tanpa penghormatan yang berlebihan alias lebay. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sedangkan nilai ketakwaan kita ini bukan ranah kita untuk menilai. Ya, walaupun ada video yang berisi pengakuan Muhammad Qasim yang mengatakan bahwa beliau jarang sholat, tapi pada kenyataannya kami melihat sendiri bahwa beliau juga sholat, walau mungkin tidak seperti para ulama dan para alim yang sholatnya bukan cuma yang 5 waktu, tapi sunnahnya juga. Bahkan bisa jadi jumlah rakaatnya puluhan, bahkan mungkin sampai ratusan. Bukankah Muhammad Qasim selalu mengatakan bahwa beliau hanya manusia biasa, bukan seorang ulama? Kami juga meyakini bahwa beliau adalah orang yang mendapatkan rahmat dan karunia, yang mana rahmat dan karunia ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dibatasi hanya untuk orang-orang yang ibadah sholatnya luar biasa. Bahkan masuknya seseorang ke dalam surga bukanlah karena ibadah-ibadah mereka, tetapi semata-mata karena rahmatnya. Insya Allah Muhammad Qasim adalah orang yang akan selalu diperbaiki dalam hal beragama, sebagaimana dalam mimpi beliau yang disekolahkan oleh baginda Rasulullah SAW di sekolah milik Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, jika zaman itu telah dekat kiamat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataannya. Kami para helper Muhammad Qasim hanya membenarkan dan meyakini bahwa mimpi-mimpinya adalah dari Allah. Dan tentu keyakinan kami ini memiliki dasar dan alasan. Dan setelah kami meyakini bahwa mimpinya benar, tentu kami akan menjalankan pesan-pesan yang ada di dalamnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kami menyadari bahwa pergerakan kesadaran yang kami lakukan ini akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Dan itu adalah wajar. Pesan Umar bin Khattab yang diabadikan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyat Al-Awliya, janganlah kalian menilai seseorang dari puasanya atau sholatnya, namun lihatlah pada kejujurannya ketika ia berbicara, amanahnya ketika ia dipercaya, dan sikap waraknya, kehati-hatiannya ketika ia berada di ujung ujian atau kesulitan. Sekali lagi, ini bukan upaya kami untuk mendegradasi nilai sholat. Sholat penting, tapi menjauhi syirik itu juga penting. Tiang tidak akan bisa berdiri tegak saat pondasi dalam kondisi rapuh. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah menguatkan pondasi dan mendirikan tiang-tiang. Dan setelah kedua hal ini kita lakukan, maka kita akan bisa membangun sebuah bangunan yang kokoh. Tentang syirik dan bahayanya ini banyak sekali tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah wala asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am 88. Sekarang kita kembalikan kepada diri masing-masing dalam menyikapi fenomena mimpi Muhammad Qasim. Toh dalam Islam sudah ada panduan ketika kita mendapatkan berita, walaupun berita itu dari orang fasik sekalipun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi telitilah dulu kebenaran mimpi beliau, lalu silakan ambil sikap. Jangan terburu-buru. Telitilah secara komprehensif dan sungguh-sungguh. Kalian bisa menemui Muhammad Qasim setelah pihak yang menerima mimpi. Dari pertemuan itu, kalian bisa menilai bahwa beliau sedang berdusta apa tidak, atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta petunjuk apakah benar mimpi Muhammad Qasim darinya atau bukan, atau teliti dengan keilmuan kalian. Tapi kalian harus berhati-hati.